Di pondok itu paling gak suka sama orang suka gosok sandal lah, hanger lah, dan lain-lain. Tapi karena aku teledor jadi kesalahanku juga. Dan aku harus mengikhlaskan barangku. Dan satu lagi, kalau lagi antri hamam, orang yang di dalam hamam tuh lama banget. Sampai jam sekolah aku telat, dihitungin, dihukum deh. Kesel. Alat makan digosok, sandal digosok, sapu digosok, kecap digosok, dalmun dikocorin. Terus sekarang udah akhir bulan, belum TF sama papa. Aku juga belum bayar uang kas, udah ditagih-tagih. Ngeselin, pengen nangis. Di pondok itu capek ya, apa-apa harus disiplin. Kalau telat dikit, hukuman. Mana berat lagi hukumannya. Gimana ya cara betah di pondok? Capek sebenarnya di sini, capek. Lagi udah besar, makin besar tanggung jawabnya. Gimana ya caranya biar bisa betah? Paling kesel di pondok pas ngobrain anak-anak tandif. Apalagi anak-anak itu males lah, mager lah. Apalagi pas dibilangin tandifnya nggak bersih, malah balik. Apalagi hal yang paling kesel itu anak-anak itu males nata sandal. Terus barangnya berantakan. Pas disita ditanyain, ini punya siapa? Nggak tahu Ti. Ternyata punya dia sendiri. Kesel deh. Ternyata di pondok itu capek ya. Apalagi jadi santri kelas akhir. Tugasnya banyak, tanggung jawabnya juga banyak. Paling capek itu, apalagi ngingetin anak-anak buat berbahasa. Anak tuh pada malas banget diingetin. Iri deh lihat anak-anak pada kunjungan. Jadi kangen orang tua. Tapi. Dari sandal, hanger, dan barang lainnya digosok, plus antri hamam yang berujung di selat. Aku belajar bahwa segala sesuatunya harus dihadapi dengan sabar yang ekstra. Entah dari hal yang kecil hingga hal paling besar sekalipun. Dan sabar merupakan kunci terpenting. Dari drama gosok-gosokan dan fitnah-fitnahan, aku udah paham bagaimana alur untuk mengikhlaskan. Betapa beratnya ikhlas, sedangkan hati dan pikiran kita enggan bekerja sama. Dan aku juga mulai memahami, di balik dari transferan yang telat, pasti ada orang tua yang selalu bekerja keras demi anaknya. Aku gak akan banyak ngeluh lagi. Soalnya banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Seperti menjadikan disiplin sebagai kebiasaan dan bukan tekanan. Dan aku gak akan bertanya lagi, gimana sih cara buat betah di pondok? Karena aku sadar bahwa semua rasa bimbang yang kurasakan adalah bagian cobaan dari Allah semata. Aku juga gak perlu khawatir. Karena bentuk tanggung jawab yang besar adalah untuk mengalahkan egoku sendiri. Di balik itu semua, aku bisa belajar betapa pentingnya kebersihan bagi lingkungan serta bagi diriku sendiri. Dan dari situ juga, aku pelan-pelan mampu mengerti dan memahami sifat yang berbeda dari teman-temanku. Gak apa-apa kok, aku gak marah. Cuman kesel dikit aja. Semoga dengan cara aku mengingatkan ini, teman-teman bisa mengerti kalau aku peduli dan sayang mereka. Dari sekian banyaknya tugas dan tanggung jawab yang bikin aku capek, aku mampu ngatur waktu demi terselesaikannya tugas dan tanggung jawab yang semakin besar. Dan dari capek yang udah aku rasain selama kurang lebih dari 3 tahun mondok ini, semua gak membawakan hasil yang sia-sia. Justru aku malah bisa banyak belajar hal-hal baru yang gak aku temuin di luar sana. Karena aku sering ingetin anak-anak yang bandel buat berbahasa, aku juga semakin percaya bahwa segala sesuatu memang butuh yang namanya proses. Dan yang terakhir, meski aku sedih dan jauh dari rumah dan keluarga, gak akan membuat hatiku kecil kok.
Jadi, tenang aja, aku punya banyak banget teman yang baik dan peduli. Dan kami sangat bersyukur karena Allah telah membersamai tumbuh kembang kami menjadi pribadi yang tangguh dan bahagia. Allah the one and only. Apalagi lihat anak-anak pada berbincang, padahal tuh pada aus Tandifnya. Mager lah, moral. Tadi taki, ih pengen nangis. Stop. Ayo makan juga. Kenapa? Biasanya kalau aku antri hamam itu, Kanti, Allah menjadi bersama itu kembang kami.